drama Korea mungkin belum pernah ya, tapi kalau untuk musiknya mungkin beberapa kali pernah dengar. Suka dua-duanya. Enggak. Oh, suka banget. Saya mengidolakan penyanyi solo perempuan itu Ayu. Nggak ada ya, nggak ada aktor favorit di Korea dari Korea. Ada, kalau untuk soloisis aku suka sama Jessica Jung, tapi kalau boy group aku suka BTS. Positifnya mungkin penggemar-penggemar drama Korea atau misalnya lagu-lagu Korea itu tuh mereka kayak bisa jadi belajar bahasa baru gitu bagi mereka. Kalau menurut aku sih lebih banyak negatifnya ya, soalnya banyak remaja sekarang tuh yang lebih ke musik sama tarian-tarian Korea, jadi dia nggak kenal sendiri gitu sama musik sama tarian Indonesia. Dua-duanya sih Kak. Kalau positifnya, karena kan di drakor itu nggak cuma tontonan aja, di situ banyak nilai-nilai keluarganya juga yang ditampilin. Tapi negatifnya ada juga sih. Saya tidak tahu. Selain idolanya, yang pasti pemerintahnya, karena pemerintah Korea itu sangat mendukung banget industri K-pop. Kita bisa kayak studi banding sih, itu bisa. Terus kita bisa kayak promosiin budaya kita di sosial media, terus juga ikut festival atau lomba-lomba kebudayaan dunia sih kalau menurut saya. Bisa. Yaitu seperti tadi contohnya kayak Alfired, dan karya-karyanya sudah go internasional, dan ada lagi yaitu go internasional itu ada karya batik. Anda kembali bersama kami di Forum Pristiana. Kalau saya mau tanya ke Dian masih terhubung? Dian? Ya Mbak. Ya, Dian, kalau ditanya ke Dian, kultur Indonesia, budaya Indonesia, tradisi Indonesia bisa seperti Korea nggak sih? Kalau dari kacamata Dian yang paham betul mungkin karena mengikuti sekali gitu ya, bagaimana Korea dan industri kreatifnya. Menurut Dian gimana? Kalau menurut aku bisa sih Mbak, soalnya kan dari fans K-pop sendiri aja tuh kita suka ngenalin budaya Indonesia, kayak misalnya kita ngasih hadiah ke idola kita, kita tuh biasanya juga ada yang ngasih baju batik, terus juga minta request lagu Indonesia, kan kalau mereka kan kadang suka nge-cover lagu juga. Nah banyak tuh dari kita suka ngenalin lagu-lagu Indonesia, terus mereka cover, kayak kemarin ada yang lagu Raisa kan, terus dari artis FM. Nah, kalau menurut aku bisa banget Mbak kalau misalnya dibesarin gitu. Oke, kalau saat ini sebagai generasi muda Indonesia kan Dian lagi ngefans sekali dengan artis-artis Korea. Kalau nanti ada artis-artis Indonesia nih yang seperti disampaikan oleh Mbak Devi tadi ya, punya contoh baik sekali, citranya baik sekali, pengaruhnya juga baik sekali. Dian punya harapan begitu ada artis-artis Indonesia atau budayawan seniman Indonesia yang juga nanti sejajar nanti dengan para figur artis seniman di Korea? Iya dong, aku juga berharap banget ya. Dari sekarang aja kan, dari Indonesia aja ada yang sudah bergabung bersama agensi Korea kayak Kak Rosa gitu. Semakin kalau misalnya banyak artis Indonesia yang bisa kolaborasi sama idol-idol Korea, kayaknya bakalan bisa juga Mbak. Musik Indonesia terkenal seperti Korea. Nah, ini karena menjadi duta besar sampai baru kembali ke Indonesia setelah 4 tahun, saya tanya ke Pak Dubes. Pasti Pak Dubes, Pak Umar juga mengusahakan ini sebenarnya. Karena di zaman Pak Umar ini, Mbak Devi, fashion show batik itu sampai dapat rekor dari Muri, dan saya yakin banyak sekali yang diupayakan Pak Umar untuk mengangkat, mengajak juga, mengungkit juga seniman, budayawan, para artis kita untuk kemudian belajar banyak dari Korea gitu. Apa saja Pak? Begini, terutama untuk Mbak Dian dan anak-anak lainnya ya, adik-adik atau anak-anak lah buat saya. Coba nanti ketika nanti nonton K-pop atau nonton K-drama, coba adik Dian bayangkan juga bukan hanya performernya, bukan hanya artis yang nyanyi atau yang main filmnya, tapi coba bayangkan talenta-talenta yang pegang kamera, talenta-talenta yang ngurusi tata suaranya, talenta-talenta di Korea yang ngurusi desain fashionnya, ya, talenta-talenta yang edit Pak, yang edit, editor, mengedit videonya. Nah, jadi
ini kalau saya perhatikan di Korea Selatan memang sudah jadi itu industrinya, proses produksinya sudah jadi mapan untuk cari seorang kameramen yang jago dengan gampangnya. Kadang-kadang baru lulus dari kuliah gitu, tapi sudah, karena selalu dididik, dilatih dengan peralatan yang termutakhir dan sebagainya. Jadi sebetulnya kekuatan dari industri kreatif, termasuk industri hiburan ini adalah begitu banyaknya talenta yang bisa diserap. Asalkan memang tadi keterampilan dan pelatihan pendidikannya betul-betul kita fasilitasi. Yang kedua adalah manajemennya. Jadi memang sudah menjadi industri perusahaan-perusahaan yang begitu eksis di Korea Selatan. Contohnya kan yang agensi manajemennya BTS itu namanya Big Hit ya. Big Hit itu dibentuk dulu, baru kemudian Big Hit membentuk BTS, bukan terbalik. Oke, jadi ada BTS dulu baru, biasanya ada artis dulu baru manajemennya dibentuk gitu Kalau ya? ini ada beberapa orang ya, ada pengusaha, ada mantan artis, mereka kumpul-kumpul, kita bikin perusahaan agensi yuk. Ayo kita bikin produknya begini. Ayo, lalu dia bikin kayak kompetisi kan, orang-orang anak-anak pada nyanyi, dinilai sama mereka, terus dipilih A, B, C, si Anu, kasihlah nama grupnya BTS. Jadi itu produknya. Tapi yang saya ingin katakan, Big Hit itu ketika dia masuk ke bursa saham di Korea, KOSPI, itu oversubscribe. Jadi udah begitu hebatnya gitu, sama dengan perusahaan petrokimia, perusahaan elektronik. Jadi sampai segitunya kekuatan bisnisnya. Di kita mungkin kita harus sama-sama lihat, kita bangun bagaimana supaya di kita pun muncullah perusahaan-perusahaan ya, pengusaha-pengusaha yang betul-betul mengangkat kreatif industri ini. Dari Korea sudah masuk, SM Entertainment sudah ada kantor di sini. Tadi disebutkan ada beberapa artis yang bergabung. Lalu ya CJ, INM sudah ada di sini, beberapa agensi lain sudah ada di sini. Ya mudah-mudahan, saya selalu berpesan sama mereka itu, jangan cuma you cari talenta performernya aja, tapi di Indonesia itu sangat banyak talenta yang terkait dengan proses produksi. Oke, karena bagian dari sebuah konten kan tidak hanya, betul ya Pak Umar bilang ya, tidak hanya seperti sekarang kita lagi mengudara, ada teman-teman camera person yang juga harus sangat baik mengambil gambar kita, karena Mbak Devi, Pak Umar mau sampein apapun kalau nggak bagus gambarnya mungkin nggak bisa diterima dengan baik oleh pemirsa. Mbak Devi ternyata merawat, memupuk, tidak hanya sekadar menemukan talenta terus ya udah yuk kita orbitin gitu. Jadi benar-benar bahkan mulai dari nol ya kalau BTS, sederhananya seperti itu. Mbak Devi melihatnya seperti apa? Ya, tadi kan sudah disampaikan bahwa beliau sudah sangat lengkap tadi. Ada satu model yang memang serius diciptakan. Tapi tadi ada hal yang menarik poin dari fans tadi yang bilang bahwa soal kekeluargaan. Nah, ini orang yang sering juga mungkin abai melihat itu. Jadi kenapa kemudian muncul semacam fandom yang sangat kuat silaturahimnya gitu ya? Karena ternyata bagi mereka menjadi fandom itu adalah rumah kedua. Fandom itu menjadi tempat rumah baru di mana mereka tuh bertemu karena satu, lirik-liriknya juga menyuarakan isi hati anak-anak gitu ya, generasi tersebut, tapi kemudian cara fandom ini membangun itu persis bagaimana tadi nilai-nilai value Asia sebenarnya, bukan value, bukan hanya value Korea. Asia itu kita kan sangat komunal ya, komunal, kekeluargaan. Nah itu juga dibangun oleh fansnya, makanya kalau sama keluarga kan kita keluarga sakit semua sakit, gitu kan. Nah atau kalau keluarga melakukan apa, kita ikut bantu gitu. Nah jadi semangat itu yang dibantu, sehingga kemudian banyak orang yang tidak memahami malah memojokkan fandom ini. Menurut saya salah. Kita ini seringkali melihat kehebatan orang, gak terima, tapi malah mencari jeleknya. Nah saya senang di forum ini, artinya justru kita belajar dan gak ada masalah kita melakukan ATM kan. Kita amati, kita tiru, lalu kita modifikasi, fine. Kita pasti punya kearifan kita sendiri. Tapi ada banyak hal yang menurut hemat saya kita perlu bangun, dan kita juga punya modal yang sama dalam hal ini. Kita punya modal yang sama. Pak Umar sering bawa batik kita di sana, para seniman kita juga dibawa ke sana ya Pak Umar. Gimana penerimaan, dalam tanda petik penerimaan teman-teman atau di Korea sendiri dengan budaya kita, tradisi kita? Bagus, tadi karena sesama basicnya kan kultur Asia. Jadi yang kita selalu upayakan justru adalah
kolaborasi langsung antara pelakunya. Jadi tadi disebut misalnya Mbak Rosa sama siapa artis Koreanya itu mereka nyanyi sama-sama. Kolaborasi. Gitu. Terus batik juga kemarin antara siapa namanya Danha dari sana, dari kita ada desainer, mereka kerjasamakan. Jadi justru kalau menurut saya game daripada kreatif industri khususnya yang industri hiburan adalah bagaimana kita membuka ruang yang seluas-luasnya kepada talenta-talenta ini, kepada para pelaku untuk benar-benar mereka mengeksplorasi diri dan mengekspresikan keseniannya. Yang lain ya kita usahakan dalam ini kan bisnis pada dasarnya kan. Harus ada dapat fans, harus ada revenue. Ada manajemen yang baik tadi ada ya. manajemen yang baik ya. Tapi basicnya adalah produk yang dijual apa. Ya harus yang bagus, yang bisa diterima di pasar global. Mbak Devi, ada juga fenomena di tanah air gitu ya, artis easy come easy go gitu ya, dia hit sekali dengan mungkin satu lagu saja kemudian pergi. Kenapa? Kurang latihan tadi, kurang persiapan, kurang kegigihan untuk sampai di titik itu sehingga kemudian ya sudah sekali hits hilang kemudian. Ya tadi karena Korea itu dia membangun sistemnya dulu baru kemudian produknya diciptakan. Jadi ibaratnya mesinnya dulu diciptakan bukan produknya lalu udah kita buat aja mesin yang gimana caranya nyetak itu lagi tidak. Bahkan mereka sudah punya tuh kalau kita bikin plot gitu, kalau sekarang media sosial ada editorial plan ya, bahkan aku udah mikirin nanti album comebacknya apa ya, itu udah dipikirin kapan timingnya, nanti lagunya apa, bagaimana cara masuknya, modelnya lewat saluran mana, itu sangat sistematis gitu ya, terstruktur, sistematis dan masif gitu ya. Nah itu memang dilakukan serius, bahkan yang paling menarik juga adalah ini yang juga tadi kenapa saya bilang globalisasi itu terjadi di mereka, misalnya soal bahasa, nggak main-main loh, mereka tuh semua harus bisa bahasa Cina gitu ya, misalnya EXO aja tadi disebut EXO itu dia ada EXO K sama EXO M. M tuh khusus tuh untuk pasar Mandarin. Sedangkan yang K Korea. Nah, bayangin aja itu kan nggak terpikir di dunia pada saat itu gitu kan. Barat udah sangat maju berpikir ya semua orang harus kita baratin. Kalau mereka enggak. Mereka sangat presisi gitu. Oh, ini pasarnya mana nih? Oh, oke, Mandarin berarti Anda harus bisa bahasa Mandarin. Anda harus bisa bahasa Jepang. Anda harus bisa bahasa-bahasa yang lain gitu kan. Bahkan belakangan karena fansnya banyak sekali dari Indonesia, beberapa tuh nyapa fansnya pakai bahasa Indonesia di media sosial gitu, gimana nggak kemudian berbunga-bunga kan. gitu. Nah, jadi ini memang satu model yang antara akademisinya membuat teori, tapi kemudian oleh industrinya betul-betul dipraktekkan gitu. Nah, jadi ini kerjasamanya nyambung gitu. Ada yang khusus bagian riset, tapi setelah riset ya harus ada yang mempraktekkan. Nah, di sini kemudian tengah-tengah pemerintah memfasilitasi dan kita sebenarnya sekarang sudah menuju ke sana menurut hemat saya. Nah, kita sudah menuju ke sana, apa yang harus dilakukan nanti saya tanyakan usai jeda ke Mbak Devi juga Pak Umar. Saya mau ucapkan terima kasih kepada Dian. Dian terima kasih sudah join secara virtual cerita mengenai bagaimana menjadi seorang fandom dan juga tadi harapannya ada figur-figur, ada artis-artis di Indonesia, bahkan mungkin tadi ya sesuai dengan tema kami, mungkinkah ada Indonesian Wave gitu, itu menjadi harapan kita. Terima kasih Dian, sehat selalu. Kita jeda dulu, sejeda kami akan kembali untuk Anda.